Solo di Kuningan Timur, Kiai Almarhum Kiai Haji Muhammad bin Ismail. Jadi beliau semenjak Masjid Harapan yang baru ini untuk pertama kali dilanjutkannya. Kalau Masjid Harapan yang lama, beliau paling sering kita sama-sama beliau dulu pernah mengadakan kegiatan latihan aktif dan dari se-Kalimantan Barat. Alhamdulillah masih ramai waktu itu. Jadi beliau sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Dan ini merupakan kajian mungkin kajian pertama beliau dilakukan di Masjid yang baru ini. Misalnya semoga nanti berkesinambungan besar insyaallah. Amin. Jadi seperti biasa Bapak sekalian, kita kasih kajian penyampaian beliau kurang lebih selama 30 menit. Insyaallah nanti akan ada sesi dialog tanya jawab interaktif antara jemaah dan narasumbernya. Insyaallah apa yang disampaikan nanti lebih memotivasi kita karena ini sudah memasuki hampir pertengahan Ramadan. Artinya sisa Ramadan yang masih kurang lebih separuh ini memotivasi kita bersama untuk meningkatkan frekuensi ibadah kita, meningkatkan daripada kajian-kajian kita sekaligus meningkatkan apa yang kita amalkan kita bersama. Saya cepat menerima disampaikan sebelumnya pada Abu Kamal Haji Abdul Ansyad SIGMPD untuk menyampaikan kajian kita di hari yang ke-14 ini. Kepada beliau dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan serta kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Hudar Rahman yang berada di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, dan Saimat jamaah subuh Masjid Hudar Rahman, para alim ulama, para ustadz, ustazah, para guru-guru ngaji, dan juga yang kami muliakan serta kami banggakan para jamaah haji atau jamaah umrah, para pelajar, para mahasiswa, para profesional yang hadir pada subuh ini. Kita bersyukur pada Allah berada di hari ke-14 dan masih sehat, masih diberi panjang umur, masih diberi kekuatan, dan masih merasakan nikmat taat itu. Kalau sudah kita merasakan taat kepada sebuah nikmat, maka kita menjalani ibadah dan perintah Allah berupa rukun Islam dan perintah yang lainnya itu tidak ada rasa beban Bapak Ibu sekalian. Termasuk duduk menuntut ilmu ini adalah kita rasakan sebuah nikmat. Kenapa saya katakan ketaatan itu adalah sebuah nikmat? Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah merasakan ibadah haji itu akan tahu apa namanya, merasakan intinya nikmat ibadah itu di sana. Di sini ini mungkin rasanya nikmat, tapi nyaman ngitungnya, nyaman jelaskannya tuh kalau kita udah pernah pergi ke haji atau umrah, maka yang pulang dari sana pengen pergi lagi. Padahal di sana sudah habis puluhan juta itu. Ibadah haji sekarang 40 juta lebih. Udah pulang dari haji, pengen pergi lagi. Pulang dari umrah, pengen pergi lagi. Karena kenapa? Karena kita merasakan pergi menjalankan ketaatan ibadah haji kepada Allah dan juga umrah karena Allah dan Rasulnya itu ada kenikmatan. Berada di Mekah, di Ka'bah nikmat, berada di Masjidil Haram terasa nikmat, berada di Masjid Nabawi terasa nikmat, berada di dekat makam Rasulullah terasa nikmat. Nah, kalau sudah kita merasakan nikmat ini, kita ingin lagi ke sana. Begitulah amal ibadah yang lainnya. Kalau kita sudah merasakan ibadah sholat itu nikmat, kita tak meninggalkannya. Kalau kita sudah merasakan ibadah sholat sunnah rawatib, sholat tahajud itu adalah nikmat, kita tidak akan mau meninggalkannya. Begitulah yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini. Menuntut ilmu, belajar pengetahuan adalah sebuah nikmat. Bapak Ibu yang hadir di sini tidak mau meninggalkannya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian pada kesempatan ini insyaallah dalam 25 menit ke depan
kami akan menyampaikan hubungan munasabah al-mutabaddilah bainal Quran was siyam, bainal Quran wa syahrul maghfirah, bainal Quran bainal tarawih, bainal Quran wa tarawih, bainal Quran wa tilawatul Quran fi syahril Ramadan. Kami akan menyampaikan hubungan timbal balik antara Al-Quran dengan ibadah puasa, antara Al-Quran dengan bulan keampunan, antara Al-Quran dengan diperintahkan kita, disunahkan kita memperbanyak baca Al-Quran, antara Al-Quran dengan salat tarawih. Apa hubungannya ini secara sistematis? Insya Allah akan kami jelaskan secara garis besarnya saja karena waktunya singkat. Baik, yang pertama kita dikasih oleh Allah bulan Ramadan ini satu paket banyak ya. Pertama, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Ibadah puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran disunahkan dibaca di bulan Ramadan. Ampunan Allah diberikan bulan Ramadan. Banyak. Kemudian salat tarawih diberikan bulan Ramadan. Apa hubungannya? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran itu dan kitab-kitab sebelumnya, kalau kita kaji, kita teliti, kita akses berbagai macam teknologi sekarang ini bisa mudah kita mengakses. Maka bulan Ramadan ini juga diturunkan kitab lain-lainnya, Suhuf Ibrahim wa Musa bulan Ramadan, kitab Zabur bulan Ramadan, kitab Taurat bulan Ramadan, kitab Injil bulan Ramadan turunnya, kitab Al-Quran bulan Ramadan. Jadi secara garis besar kitab-kitab Allah itu diturunkan di bulan Ramadan. Baik. Lalu di dalam bulan Ramadan ini muncul ibadah puasa. Apa hubungannya ibadah puasa ditetapkan dengan bulan Ramadan dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Kata Said Hasan Al-Banna, Bapak dan saudara sekalian, kalau orang sedang berpuasa kemudian malamnya mendekatkan diri pada Allah melalui salat tarawih, orang yang berpuasa itu ruhnya sangat dekat dengan Allah, Ketika nafsu makan, minum, hubungan suami istri ditinggalkan, ketika puasa mata, telinga, pendengaran, lisan dipuasakan, saat itu orang merasa diawasi oleh Allah. Orang yang berpuasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Tidak mau orang yang berpuasa, kita ini pergi dari rumah puasa sampai di jalan makan di warung kopi atau di warung padang di pasar banyak. Tidak mau kita. Karena apa? Karena merasakan adanya pengawasan Allah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Ketika seorang yang merasa dekat dengan Allah ini, kata Said Hasan Al-Banna, ruh seseorang itu dekat dengan Allah, dan di malamnya dia mendekatkan diri dengan Allah dengan salat tarawih. Ruh dan jiwa orang yang seperti ini nih, orang yang dalam badan ibadah puasa ini dan Ramadan ini, ruhnya sangat dekat dengan Allah. Ruhnya sangat dekat dengan Allah, sehingga ibadah yang dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Menghafal Al-Quran. Kenapa? Diperintahkan taklim Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Kenapa? Karena jiwa kita semua saat ini, di 14-15 ini, jiwa kita saat ini sudah siap menerima aturan Allah, menerima Al-Quran, menerima pedoman dari Allah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Sebagai petunjuk kita siap menerima Al-Quran, itu dia. Makanya dianjurkan pada kita memperbanyak membaca Al-Quran bulan Ramadan ini. Bukan hanya membaca tadarus. Tadarus itu artinya dipelajari isi kandungannya. Khatam banyak-banyak bagus. Banyak-banyak khatam bagus. Kami gambarkan jumlah huruf Al-Quran dari awal sampai akhir itu, Pak. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu jumlah hurufnya itu seluruhnya itu 1.027.000. 1.027.000 berdasarkan hitungannya. Hitungan mesin 1.027.000 mesin komputer. Pahala Al-Quran per huruf. Kata Rasulullah, ini hadis viral riwayat Tirmizi. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, maka akan diberikan padanya satu
kebajikan, dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10. Jadi satu huruf itu 10. Walam aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin al alif harfan. Alif itu satu huruf, al-lamun harfan. Lam itu satu huruf, al-mimun harfan. Mim itu satu huruf. Jadi kalau 1.027.000 dikali 10, kalau kita menghatamkan Al-Quran, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka pahala kita adalah 1.270.000. Ya, kalau kali 10 di bulan Ramadan ini dilipat gandakan lagi lebih daripada 10 kali itu. Atas tertingginya 700. Terserah pada Allah yang menilainya berapa kelipatannya itu. Ya, tergantung daripada keikhlasan kita. Tapi standarnya paling kurang adalah 10. Hatamkan Al-Quran dapat 1.027.000. Ya, dapat 1.027.000 kebajikan. Apa kebajikan itu? Orang yang rajin baca Quran, insya Allah, terutama surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, sering-sering baca Al-Quran, insya Allah Allah akan bimbing wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, kalau orang rajin baca Quran, orang yang baca Quran adalah gambaran daripada ketakwaan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wallazina yu'minuna bima. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada apa yang diturunkan pada engkau wahai Muhammad. Itu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah awal. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu Bapak dan Saudara sekalian adalah yang beriman pada Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Nah, maka kalau orang yang membaca Al-Quran itu akan dimurahkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-Quran surah At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan keluarkan dia dari segala macam kesulitan yang dihadapinya, ya, dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi kalau kita punya masalah, lagi pusing, memberatkan jiwa kita, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan masyarakat, urusan apapun, kita bawa baca Al-Quran, tenang hati kita. Nah, itu namanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada rasa takut di rumah, banyak hantu, banyak jin, baca surah Al-Baqarah, ayatul kursi, hilang rasa takut. Hilang rasa takut. Pindah rumah, di rumah itu kosong, udah lama kosong, dibacakan Yasin, tenang orang yang dalam rumah itu. Ya. Kenapa? Allah berikan jalan keluar, jin-jin pun suruh keluar dari rumah itu. Jangankan baca surah Yasin, baca Al-Fatihah pun jin udah ketakutan. Nah, inilah para jamaah sekalian, Masjid Al-Hidayah kami banggakan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan puasa punya hubungan yang erat. Artinya saat ini jiwa kita siap untuk menerima Al-Quran itu, apapun perintah Allah. Makanya baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca Quran, baca terjemahannya, insya Allah. Apalagi berita-berita yang gaib-gaib, allazina yu'minuna bil ghaib. Di bulan Ramadan ini bapak-bapak, kalau sudah selesai 1 juz, saya rekomendasikan baca lagi berita Bashir wa Nazir. Dalam Al-Quran itu ada berita Bashir, ada surah yang secara khusus menceritakan tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Contohnya tadi surah As-Sajdah, itu ada. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini kalau dibaca ngambil pahalanya lewat, tapi belum bisa menyentuh hati kita. Tapi kalau kita baca, minta tolong Allah, ya Allah, apa maksud dari surah As-Sajdah ini disunahkan dibaca setiap subuh Jumat? Ya Allah, apa ini maksud dengan surah Al-Insan ini dibaca disunahkan dalam subuh Jumat? Tolong beri kami hidayah dan petunjuk. Kita baca terjemahannya, baru kita tahu, Pak, merasakan, ya, minta sentuhan dengan Allah. Kalau sekiranya kamu melihat, kata Allah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim, bagaimana orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka di yaumil kiamat nanti. Ini berita gaib. Beritanya belum ada sekarang ini, faktanya. Lalu dia berkata, Rabbana absarna, ya Tuhan kami telah melihat neraka itu. Dia ketakutan lihat neraka orang berdosa itu. Ya,
Rabbana absarna wa sami'na. Kami telah mendengar bagaimana jerit tangis orang di dalam neraka itu. Ya. Farji'na, balikkan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh. Nah, itu nanti kejadiannya di akhirat. Nah, saya rekomendasikan pada bapak-bapak untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, silakan hatamkan Al-Quran satu kali. Interaksilah dengan surah As-Sajdah. Tanya diri kita ini, tanya Allah, kenapa Sajdah ini dibaca setiap Jumat, disunahkan. Artinya di situ ada yang penting untuk kita perhatikan. Perhatikan terjemahannya. Ternyata kita dapat yang demikian. Kemudian di surah Al-Insan, itu saya rekomendasikan juga untuk dipelajari maknanya. Itu banyak cerita surga dan juga tentang neraka. Di antaranya saya ambil satu aja ayatnya tadi kita baca. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am. Nah, itu dia. Wa yatufu alaihim, mereka dikelilingi bidadari. Banyak istri kita itu nanti di surga itu. Nah, ini tidak bisa kita lihat sekarang. Makanya ini namanya beriman pada yang gaib. Nah, surah yang lain misalnya, Bapak Ibu silakan rajin-rajin baca surah Yasin. Di sana kita dapatkan pesan inna ashabal jannati fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Dapat ucapan selamat dari Tuhan. Ini diulang-ulang baca di sini. Ini adalah ucapan selamat dari Allah kepada kita, orang beriman yang masuk dalam surga itu. Orang yang berpuasa, orang yang sholat masuk dalam surga itu dapat ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim. Kita baca berulang-ulang minta pada Allah, apa maksudnya ini Allah? Ini berita tentang gaib. Gaib itu sebenarnya nanti kejadiannya, bukan sekarang. Tapi wajib kita imani. Nah, para jamaah sekalian, itu yang pertama. Jadi orang yang berpuasa, Ramadan diturunkan bulan puasa, ibadah puasa diturunkan bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, itu hubungannya erat. Bagi orang yang berinteraksi dengan Quran sedang dia berpuasa, sedang dia rajin salat malam, tarawih, dan salat tahajud, maka Al-Quran mudah dihafalkannya, mudah diingatnya. Jadi syarat kita untuk bisa menghafal Quran itu, Bapak, nanti hari Ahad kita akan bimbing para jamaah yang mau ikut di sana menghafal Quran dengan metode Gaza. Jadi syarat untuk menghafal Quran itu di samping wudhu dan sebagainya bersih, juga kita hati kita harus bersih, kemudian jiwa kita harus bersih dari debu dan dosa, maka menyiapkan diri untuk menghafalnya, siap untuk menerimanya. Nah, dihafal berulang-ulang sampai satu ayat 40 kali, insyaallah. Nanti ayat kedua yang 40 kali digabungkan lagi 40 kali, 120 kali, hafal kita insyaallah. Nah, para jemaah sekalian, itu. Jadi jiwa kita siap menerima Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, baca terus. Yang kedua, apa hubungannya Al-Quran dengan bulan Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah bulan yang penuh dengan ampunan? Indikatornya, ampunan Allah itu ditandai dengan hadis Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama fi lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada tiga indikator Allah mengampunkan orang di bulan Ramadan itu. Allah mengampunkan kita di bulan Ramadan itu. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diampunkan Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap berpahala dari Allah, dia diampunkan dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang mendirikan salat malam dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan penuh harap dengan pahala dari Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Di sini ada indikasi kita diampunkan oleh Allah setiap tahun. Lalu apa dosa kita? Mungkin dipertanyakan, apa dosa aku ya, disuruh minta ampun ya. Kadang-kadang kita pun malas yang minta ampun karena kita tidak merasa berdosa. Sebenarnya Bapak, untuk mengetahui seseorang berdosa atau hamba yang berdosa, maka Allah
turunkan Al-Quran itu sebagai pedoman. Kita jalani hidup kita ini seharusnya sesuai dengan pedoman. Kalau tidak sesuai dengan pedoman, para jemaah sekalian, maka kita berdosa. Contoh dalam surah Al-Ma'un. Ini banyak nih, tiap surah itu ada perintah dan larangan. Surah Al-Baqarah ada perintah larangan. Surah Ali Imran ada perintah larangan. Surah An-Nisa ada perintah larangan. Surah Al-Maidah ada perintah larangan. Surah Al-An'am ada perintah dan larangan. Surah Al-Arab ada perintah dan larangan. Surah Al-Anfal ada perintah dan larangan. Surah At-Taubah ada perintah larangan. Kemudian surah Yunus semuanya ada perintah larangan. Ya. Saya ambil satu ya contoh. Contohnya surah Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, kata Allah, siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, yang menghardik anak yatim, yang membentak anak yatim. Ini anak yatim secara garis besar adalah anak yang tidak punya ayah atau tidak punya ibu. Tapi juga terhadap anak sendiri. Jangan sampai kita membentak anak kita sendiri, ya, memukul anak kita sendiri, tidak boleh. Ya, menghardik anak yatim. Barang siapa yang membentak anak yatim berarti dia berdosa pada Allah. Nah, apalagi anak kandung sendiri, anak yatim ya tidak boleh dibentak. Jadi bukan berarti anak yatim ya yang tidak boleh dibentak, anak sendiri boleh, bukan begitu. Anak yatim yang bukan anakmu saja Allah larang. Anak yatim yang bukan anak kandung kita saja Allah larang untuk dibentak, apalagi anak sendiri. Apabila kita membentak anak yatim atau anak kita sendiri, berarti kita dah berdosa dengan Allah satu. Ya. Wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Ada di gang kita, ada di komplek kita orang miskin yang susah benar pendapatannya. Tidak kita anjurkan orang kaya yang berlebih dari kita sedikit untuk memberikan makan pada mereka, kita sudah salah. Kalau kita tidak mampu memberi makannya, ada orang miskin di gang kita itu kan, kita tidak mampu memberi makannya, kita minta orang kaya, tolonglah kau beri dia sana. Nah, ini pun sudah kita lakukan, berarti kita sudah berdosa berdasarkan hukum, berdasarkan ayat Al-Ma'un yang kita baca setiap hari. Wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin. 2. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Belum jelas yang mana yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang lengah, yang lalai dalam salatnya. Kadang-kadang kita lupa rakaat berapa kita. Dah berdosa kita tu. Dalam 1 tahun kita salat tu, saya sendiri merasakan kadang-kadang jadi imam, tengah jadi imam tu lupa, tak pakai tahiyat awal, langsung diri subhanallah. Kita pun cari apa salah kita ni. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita tu punya kelemahan, suka lupa, ya, pelupa dan salah. Nah, kalau lupanya sekali aja, ya mungkin dimaafkan. Tapi kalau sering kali lupa, tengah sembahyang ingat dengan sepatu kita hilang, nyesal aku sembahyang di situ, dari sepatu aku hilang. Tengah sembahyang tu banyak syaitan menggoda kita tu. Tengah sembahyang diingatkan macam-macam hal kita tu. Itu dilengahkan oleh syaitan, maka kita di sini sudah bersalah, ya, sudah berdosa. Satu surah ya ni. Ada berapa tu? Kemudian allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Salat tapi niatnya riya, minta puji manusia. Tak ada kena puji, tak mau salah, tak mau berjamaah, tak mau datang ke masjid, tak ada kena puji, tak kena rangkul, merajuk misalnya, tak mau turun ke masjid. Ini bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, mau dirangkul kah, mau tak dirangkul kah, disapakah, tak disapakah, aku salat di masjid udah rahman karena Allah. Nah, kalau ada selain Allah, berarti kita sudah riya. Itu sudah riya. Nah, ini satu surah aja, Pak. Para jemaah sekalian, jadi kita ini setiap hari banyak dosa itu diukur daripada hukum Allah, yaitu Al-Quran. Belum lagi yang lainnya. Misalnya tentang emak dan ayah kita. Allah wasiatkan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kepada manusia aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana sikap kita dengan kedua orang tua kita? Diingatkan lagi,
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. Ibunya dikhususkan pada emak yang telah melahirkan dengan menghamilkan dengan susah bertambah susah. Makin lama hamilnya makin tambah susah. Di awalnya udah susah dengan ngidam, ditambah lagi makin besarnya kandungan itu makin tambah susah, kata Allah. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ibu mau menghamilkanmu dan menyapimu selama 30 bulan. Menghamilkan 9 bulan atau 9 bulan 10 hari, kemudian menyapi sekitar 24 bulan. Jadi 30 bulan. 30 bulan emak kita bersusah payah. Nah, makanya kata Allah digambarkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Tadi doanya dibaca oleh imam, makanya hatta iza balagha ashudda wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajari aku ya Allah untuk pandai bersyukur padamu, pandai berterima kasih pada kedua orang tuaku. Nah, kita jalankan dah nih rasa syukur kepada Allah dan rasa terima kasih pada kedua orang tua kita jalankan tidak? Kalau kita tidak menjalankannya, berarti kita sudah berusaha pada Allah, tidak menjalankan Al-Quran. Nah, itulah para jemaah sekalian, tentang dosa kita ini diampunkan bulan Ramadan. Kenapa kita banyak dosa? Karena kita tidak sesuai hidup kita ini dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan pedoman. Kadang-kadang banyak melanggar aturan Allah. 30 juz banyak ini nak kita jalankan itu, sementara kita tidak mau belajar, kena lagi dosa tak mau belajar. Tak mau belajar Al-Quran itu perintahnya adalah surah Al-Alaq, Iqra, kata Allah Iqra, bacalah. Nah, kita ni alhamdulillah bapak-bapak ni mau duduk belajar, ya kan? Ini perintah Allah. Ketika dijalankan ini berpahala. Iqra, baca kata Allah, dengar, belajar. Nah, yang tak mau berarti dia dah berdosa, tak melaksanakan perintah Allah surah Al-Alaq, gitu kan. Nah, masih banyak lagi yang lain Pak, waktu kita terbatas. Terakhir, apa hubungannya Al-Quran dengan salat tarawih? Nah, salat malam itu adalah kesempatan untuk membacakan hafalan kita. Kalau kita di siang harinya menghafal, di salat malam itulah kita bacakan hafalan kita itu. Kalau kita hafal surah Yasin, bacalah di salat malamnya surah Yasin. Kalau kita hafal surah Al-Muluk, bacalah surah Al-Muluk pada saat kita salat. Namun untuk salat tarawih ini nampaknya sudah terjadi kesepakatan nasional, terutama di kalangan Nahdiyin. Surah yang dibaca adalah surah At-Takasur sampai An-Nas. Kalau yang lain masjid jadi sepi karena kelamaan. Nah, itu. Jadi diambillah surah sini, surah apa? Kesepakatan nasional. Itu terus imam pun tak berani mengubah, takut jamaah lari. Padahal sebenarnya salat tarawih itu kalau Rasulullah 7 juz setengah satu rakaat. Jadi surah Al-Baqarah 2 juz, surah Ali Imran hampir 2 juz, surah An-Nisa 2 juz. Baru beliau rukuk yang pertama 7 juz setengah salat tarawihnya Rasulullah. Nah, tapi kita untuk berjemaah karena banyak orang tua, ya kita sesuaikanlah. Misalnya mulai dari wadduha, jadi imam tuh semangat gak ngapal. Inilah yang mungkin dapat kami sampaikan para jemaah sekalian sebagai kesimpulannya, bahwa Al-Quran hubungannya dengan ibadah puasa, karena ibadah puasa dan sholat malam itu siap kita, menjadi kita siap untuk menerima Al-Quran. Al-Quran dengan ibadah dengan ampunan Allah, karena kita banyak melanggar aturan Allah dalam Al-Quran, maka kita minta ampun sebanyaknya di bulan Ramadan ini. Al-Quran dianjurkan dibaca di bulan Ramadan untuk kita pelajari, mengubah diri kita agar sesuai dengan akhlak kita, sesuai dengan Al-Quran. Terakhir, Al-Quran untuk berhubungan dengan salat tarawih. Jadi salat tarawih itu merupakan media atau tempat kita untuk membacakan kepada Allah hafalan-hafalan kita yang telah diunggahkan. Demikian, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan bayan dari Al-Mukarram Ustaz Adi Muhammad SAP MPD yang telah menyampaikan tausiah di hari yang ke-14 Ramadan, hanya sebuah hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar bahasan yang beliau sampaikan, khususnya mengenal Al-Quran pada sebuah hari ini, kami persilakan untuk mengumumkan jadinya. Silakan, ya, ada mikrofonnya depan sini, Pak.
Dah. Sini ada. Oh, Ada. Silakan. siapa nama beliau? Bahasan. Bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang perlu saya tanyakan masalah bulan Ramadan. Saya mau bertanya, apa keutamaan salat tarawih Ramadan jam ke-10, 10, 20, 30? Itu yang harus saya tanyakan. Terima kasih. 10, 20, 30. Keutamaan mana? Oh. Secara umum bahwa salat malam itu Bapak setiap malamnya punya keutamaan. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak masa para buka maqamam mahmuda. Jadi orang yang rajin salat malam itu dia setiap malam itu ya di antara sebagian malam kata Allah kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayatnya ayat 78, 79, 80. Bertahajudlah, ini khusus tahajud ke tarawih, bertahajudlah. Maka asa ayat asa rabbuka maqamam mahmuda. Niscaya Tuhanmu akan, mudah-mudahan Tuhanmu akan tempatkan kamu pada makam yang terpuji. Jadi makam yang terpuji itu terserah Allah meletakkan makam terpuji itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau Allah sudah mengangkat orang di makam terpuji, nanti orang yang rajin salat malam itu digambarkan di dalam surah As-Sajdah yang kita baca tadi setelah kita sujud. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukira biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud tilawah, bangun, tak pakai rukuk lagi. Lalu ini keutamaannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum. Mereka menjauhkan tempat tidur mereka, perut mereka tak ada pada itu anil mantranya dari tempat tidur ya, dengan menyuruh kepada Tuhan yang mendarahkan khaufan wa ta'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, menyuruh kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut. Di sini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelaskan orang yang rajin salat malam, ini umum dulu ya Pak ya, orang yang rajin salat malam maka di akhirat kelak dia antrian pertama dipanggil. Ketika yang lain-lainnya masih nunggu di sidang, yang dipanggil pertama oleh Allah, ada suara seruan, wahai orang yang rajin salat malam, wahai orang yang perutnya jauh dari tempat tidur di malam hari, ya ayyuhallazina tatajafa junuhum 'anil madaji. Kamu duluan dipanggil, dulu dihisab. Ya, dulu dihisab. Jadi ngantrinya eksekutif ya, duluan. Sementara yang tak salat tahajud belakangan, gitulah. Itu yang pertama. Kemudian salat malam itu digambarkan dalam surah Az-Zariyat adalah ciri penduduk surga. Jadi salat malam termasuk tarawih ini adalah ciri penduduk surga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi ciri orang bertakwa dan penduduk surga itu kata Allah berada di dalam surga yang ada mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Semasa hidup di dunia kata Allah mereka adalah orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu kata Allah di waktu malamnya sedikit kali tidur. Di antaranya habis salat Isya dia salat malam. Salat tarawih ini untuk mendidik Pak, untuk mendidik kita terbiasa agar jangan meninggalkan salat malam. Tentang keutamaan salat malam yang lainnya dapat kita lihat di dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu ayinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Wahai orang yang berselimut, dirikanlah salat malam sepanjang malam. Artinya habis salat Isya, ini bukan tahajud nih, ini termasuk tarawih. Habis salat Isya sampai waktu sahur, setelah sahur menjelang azan subuh, bila perlu semalam suntuk itu kata Allah, berarti masuk salat tarawih di sini, surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil lail, dirikan salat sepanjang malam, qumil lail.
atau illa qalila, separuh malam. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau separuh malam tu kurang sedikit atau tambah sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa faedahnya? Secara garis besar orang yang rajin salat malam itu, inna sanulqi alaika qaulan sakila. Orang yang rajin salat malam, tak terkecuali salat tarawih dan salat hajat, salat tahajud, dia akan diberikan oleh Allah inna sanulqi alaika qaulan sakila, perkataan berbobot, perkataan yang berbobot. Untuk kepala keluarga yang rajin salat malam, nasihat-nasihatnya berbobot masuk kepada istri dan anak. Untuk pemimpin-pemimpin, ketua-ketua organisasi yang rajin salat malam, kata-katanya itu berat, penuh makna. Untuk penceramah dan khatib yang rajin salat malam, ya insya Allah kalau jadi khatib itu jadwal yang sangat mudah orang untuk ngantuk dan tertidur. Tapi orang yang rajin salat malam, salat tahajud, kalau dia jadi khatib tidak ada yang ngantuk, orang kenal. Kenapa? Omongan dia dibimbing oleh Allah, omongan dia dikawal oleh Allah, malaikat Allah, setan tidak bisa menyalip. Itu Pak. Itu keutamaan daripada salat malam secara garis besar. Adapun keutamaan salat tarawih ini dirinci dalam hadis-hadis yang banyak sekali ya Pak ya. Hadis-hadis yang banyak sekali, nanti bisa diakses malam satu apa, malam kedua apa. Nanti dulu saya pernah baca dalam kitab Durratun Nasihin. Malam pertama Allah memandang wajah kita dengan penuh kasih sayang. Allah merahmati kita. Ya Allah mengampunkan kita, itu begitu ya uraian dalam kitab Durratun Nasihin. Dulu ayah saya punya kitab namanya Durratun Nasihin. Tapi saya konsultasikan dengan orang ahli hadis. Rupanya Durratun Nasihin itu Pak kumpulan hadis dhaif. Maka saya tidak mau pakai lagi. Saya tanyakan para dosen-dosen di IAIN, guru kita di sana banyak. Saya tanyakan kitab Durratun Nasihin ini boleh tidak jadi rujukan sebagai hadis untuk dijadikan fatwa-fatwa kita di dalam berceramah. Itu banyak kumpulan hadis dhaif kata dia. Nah jadi insya Allah Pak, hadis Nabi juga pegang. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan salat malam, ya kan? Salat tarawih, ya kan? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap pahala Allah secara seluruhan, baik di awal Ramadan maupun di akhir Ramadan, tengah Ramadan. Siapapun yang salat tarawih di awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, diampunkan oleh Allah. Kenapa demikian ampunan ini demikian penting? Ingat Pak ya, dalam surah Al-Baqarah, Nabi Adam alaihi salam terusir dari surga, hanya satu ya dosanya Pak, bukan banyak, satu ya dosa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin. Ya. Wahai Adam, tinggallah kamu, telah kami katakan pada Adam, bermukimlah kamu dengan istri kamu di surga, makanlah apa yang kamu inginkan, dari segala arah yang kamu inginkan makan. Satu saja pesanku kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau hampiri satu pohon itu. Ya, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan menjadi orang zalim. Cuman setan menggodanya, fazalhuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka kata Allah, qul wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ayat berikutnya, qulna bitu jami'an, keluar kamu semua dari surga itu. Satu dosa Pak. Jadi untuk masuk surga kita nih Pak, tidak boleh ada satu dosa pun. Tetapi dosa kita sangat banyak, maka Allah beri fasilitas kita salat tarawih. Rajin-rajin salat tarawih. Yang lebih penting sekarang ini kita minta ampun. Minta ampun dulu prioritas Pak. Keutamaan yang paling utama dari ibadah Ramadan maupun siang maupun malam adalah kesempatan minta ampun. Kata Rasulullah, rahimah rajulun, sungguh terhina seorang yang apabila dia didatangi Ramadan sampai Ramadan itu akhir, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini prioritas Pak. Ini keutamaan yang paling mulia, keutamaan yang terhindar dari keterhinaan. Itulah sholat malam. Apabila kita salat malam, kita terhindar dari keterhinaan, ya. Karena kata Rasulullah, salat malam mendapatkan ampunan. Siapa yang tidak mendapat ampunan sampai akhir Ramadan,
maka dia adalah orang terhina. Terhina. Jadi itulah gambaran umumnya Pak. Gambaran umum jadi salat tarawih itu, jangan tinggalkan salat tarawih. Habis bulan Ramadan ini lanjutkan lagi dengan salat hajat, salat tahajud kebiasaan itu, maka insyaallah kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan tadi begitu banyak janji Allah dalam Al-Quran, dalam hadis lebih banyak lagi. Nah, secara spesifik ya, khusus malam pertama itu memang ada, malam kedua itu memang ada keutamaan, malam ketiga itu memang ada keutamaan-keutamaan. Tapi saya ingatkan, prioritas kita jangan cari keutamaan dulu, cari dulu ampunan Allah. Jangan sampai ada satu pun dosa kita di hadapan Allah. Karena kalau kita misalnya di hadapan Allah nanti yaumul kiamah kelak, masih ada satu dosa yang belum terhapuskan, masih ada satu dosa yang belum diampunkan. Mau tidak mau Pak, seseorang harus masuk dalam neraka jahanam dulu. Satu dosa ya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya dalam surah Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, kata Allah, lebih berat ya, maka dia berada dalam kesenangan. Barang siapa yang amal buruknya lebih berat dari amal baiknya, maka mereka dalam keadaan yang terhina. Fa amma man saqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya, fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang khaffat, merugi, kecil timbang amal amal baiknya, besar amal buruknya. Nah, tergantung berapa banyak sisa dosa kita itu, dosa seorang hamba itu. Kalau umpamanya masih ada 10, mungkin sekian menit berada di dalam neraka, na'udzubillah. Nah, prioritaskan harapan kita di bulan Ramadan ini kok dapat dihapuskan dosa kita. Dan makanya dianjurkan ketika Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya amalkan ya Rasulullah?" Bacalah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca ini macam-macam. Entar lagi malam Lailatul Qadar. Bila perlu dari malam, kalau jemaah kita NU Nadiyin ini di tiap malam dibaca. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Prioritas Pak, prioritas itu ampunan. Insyaallah salat malam kita akan mendapatkan ampunan Allah. Yang lain saya kasih satu pertanyaan lagi lah. Sampai waktu sudah saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mau bertanya, kita seorang Islam dan tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Di samping itu, kedua, kebanyakan mereka dalam keadaan sekarang banyak dosa pada tua ibu bapak, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ketiga, kadang-kadang orang itu waktu ada tausiah mereka pulang. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Al-Quran ini jangan sampai anggap sepele ya Pak ya. Bagus pertanyaan Bapak ini, padat. Karena Al-Quran ini kata Allah dalam surah Al-Haqqah, wala uqsimu bima tubsirun ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Sungguh kata Allah, aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Yang tak kita lihat ini misalnya malaikat, jin, surga, neraka, dan Allah itu sendiri. Ya, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Jadi Allah menyampaikan sumpah untuk meyakinkan innahu laqawlu rasulul karim. Al-Quran itu adalah diberikan pada rasul yang mulia, diturunkan pada rasul yang mulia. Innahu laqawlu rasulul karim wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan syair. Syair itu boleh kita abaikan. Syair itu misalnya lagu Oma Irama. Oma ngajak begadang. Begadang jangan begadang. Boleh kita abaikan Pak. Karena itu syair. Boleh kita ikuti, boleh tidak.
Ibit misalnya nyanyinya, kita harus telanjang. Siapa nak telanjang ikut ibit, itu syair. Ya Pak ya. Tak mau orang ikutnya, itu syair. Tapi kalau Al-Quran sudah bicara, ya, Allah sudah bicara, jangan sampai kita abaikan. Ya. Karena kata Allah, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tum. Sedikit orang yang mau beriman pada Al-Quran itu Pak, sedikit. Nah ni meja Al-Huda ni yang mau dengar Al-Quran sedikit. Sedikit kata Allah. Nah kita ni bagian daripada sedikit insya-Allah ya. Walau biqauli kahin, Al-Quran itu bukan ramalan. Maksudnya kejadian akhirat nanti dunia kiamat itu bukan ramalan, pasti. Ya pasti kejadian, orang dimasukkan neraka, orang dimasuk ke surga, orang berada di mahsyar itu pasti. Orang berada di dalam kubur disiksa atau mendapat nikmat kubur itu pasti, bukan ramalan. Nah itu kata Allah ya. Nah kemudian sudah demikian ancam marah juga banyak di surah Al-A'raf 179, walaqad zara'na bi jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu kata Allah dari kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tak mau memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran, punya penglihatan, tak mau mendengarkan, tak mau melihat ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan ternak, balhum adal. Bahkan mereka kata Allah lebih buruk daripada hewan ternak. Nah itu Pak. Jadi jangan anggap remeh kajian-kajian di masjid tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, jangan anggap sepele. Semuanya itu berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah. Ya, kalau dapat kita prioritaskan di masjid ini mengkaji tentang Al-Quran. Ya, profil-profil Al-Quran itu. Karena dalam kubur nanti yang tanya Pak, bukan kitab-kitab kuning, kitab biru, kitab hijau, kitab Inggris. Cuma yang tanya dalam kubur nanti yang pertama yang tanya adalah wa ma imamuka. Apa imamu? Jawabnya adalah Al-Quran. Gelar pun tinggi-tinggi profesor, banyak kitab di rumahnya, tak ditanya kitab-kitab yang lain tuh. Yang ditanya itu yang pertama kitab Al-Quran. Makanya Pak, berupayalah mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, ya bagaimana dengan akhlak kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya tetap saja kita berdoa Pak, Allahumma firli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita rindu, minta tolong Allah, sampaikan rasa rindu. Kalau kita banyak salah dengan orang tua, sampaikan pada Allah, ya Allah kirim salam pada emak dan ayahku, aku minta maaf. Kalau kita bangga pada orang tua kita sampaikan pada Allah, ya Allah sampaikan salam pada emak dan ayahku, aku bangga padanya. Pergi ke makamnya, omongkan, minta maaf ke apa, ya. Karena pada prinsipnya orang di barzah itu mendengar apa yang dibicarakan oleh orang yang ada di atasnya. Mana kita tahu? Kalau kita pergi kubur, kita mengucapkan salam ya kan Pak? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita mengucapkan salam ya Pak ya? Kenapa kita mengucapkan salam? Disunahkan mengucapkan salam? Ya karena orang dalam kubur itu mendengar. Cuma dia tak bisa jawab. Kalau kita pergi ke makam mak kita bilang Assalamualaikum mak. Mak kita tak jawab, suaranya keluar tak keluar, tapi dia jawab dalam barzah. Kalau dia keluarkan suaranya, Waalaikumsalam, kata kita pun balik ketakutan. Ya kan Pak? Nah, dia tetap menjawab. Makanya kita omongin saja. Minta maaf mak, saya salah mak, ngomong. Pelan-pelan je, tak masalah, dia dengar. Saya Pak, salah satu obat rasa sedih, rasa bersalah dengan mak ayah, isteri saya pertama sudah meninggal juga. Jadi saya ngomong ya di kubur, mak, makasih mak ya. Nah, ngomong je. Begitu kita omongkan hal itu Pak di kuburan tu, lapang rasa kita Pak. Tapi tengok-tengok orang kanan kiri ada orang tak? Kok ada orang nanti kata orang kita orang gila pula. Ngomong ya pelan-pelan, mantap mak ya. Dengar ya Pak. Kalau ada nyaman makanan bulan puasa terkenal dengan makanan mak, makanan isteri, nyaman mak masak dulu mak. Makasih mak ya, dengar ya Pak. Ya. Kalau ada orang hidup menyatakan kebaikan-kebaikan pada orang yang mati itu, insya-Allah wajib orang yang mati itu dimasukkan surga oleh Allah SWT. Dan yang terakhir tadi, orang tak mau belajar itu tadi Pak, ya, dosa. Orang yang tak mau belajar Al-Quran itu dosa. Nanti menyesal. Penyesalannya digambarkan dalam surah Al-Muluk ayat 10. Tabarakallazi itu Al-Muluk kan, ayat 10-nya bunyi gini. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. Sudah mereka dimasukkan oleh Allah dalam neraka sa'ir, mereka pun menyesal. Siapa yang menyesal nih? Itulah orang yang tak peduli dengan Al-Quran. Wa qalu law kunna, mereka berkata, kalau seandainya kami adalah orang-orang yang wa qalu law kunna nasma'u, mau mendengar. Macam Bapak Ibu ini mau mendengar. Lalu wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu, mau memikirkan Al-Quran ini, mau menghafalnya, mau belajarnya, mau mengamalkannya, au na'qilu, ya. Kalau kami mau mendengar dan mau memikirkannya, mau belajar tentang Al-Quran ini, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, itulah kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau mendengarkan Al-Quran dibacakan, yang mau memikirkan seperti ini, insyaallah Allah akan selamatkan dari neraka sa'ir. Amin amin ya rabbal. Rajin-rajin yang baca surah Al-Mulk, Pak. Surah Al-Mulk ini digambarkan dalam hadis Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Mulk itu 30 ayat. Kalau kita baca setiap hari, nanti saat kita mati dia memeluk tubuh kita di dalam kubur itu. Dipeluk, dijaganya kita. Kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini sahih ya Pak ya, dijamin menjadi rujukan banyak ulama. Maka malaikat Munkar Nakir pun datang Pak, datang. Mau nanya, mau apalah, mau nyeksa ni orang, mau syafaat surah Al-Mulk menjaganya. Jadi malaikat Munkar Nakir mengatakan, wahai surah Al-Mulk, larilah kau dari jenazah ini. Kalau engkau masih ada di situ, kami ini tidak bisa melaksanakan tugas. Kalau kau minta memberikan syafaat pada si fulan yang meninggal itu, kata malaikat Munkar Nakir, kau minta izin dengan Allah. Oke, jangan diganggu dulu. Maka surah Al-Mulk datang menghadap Allah. Begitu surah Al-Mulk datang menghadap Allah, wahai Allah, seandainya engkau masih mengazab, kata surah Al-Mulk itu, si fulan bin fulan itu, maka aku mengusulkan padamu, keluarkan saja surah Al-Mulk itu dari kitab Al-Quran. Kata Allah, kau marah nampak ini? Iya, karena kata surah Al-Mulk yang bersangkutan itu selalu memilih untuk membacaku surah Al-Mulk di setiap harinya. Oh kalau gitu kata Allah, kau urus saja. Maka surah Al-Mulk datang lagi ke kuburan orang yang baru meninggal itu, dan dia mengatakan pada malaikat Munkar Nakir, aku sudah dapat izin untuk beri syafaat. Maka surah Al-Mulk pun memberikan komen kepada si jenazah, pada si mayat, selamat datang ya wahai lisan yang sering baca surah Al-Mulk, selamat datang wahai kaki yang sering berdiri salat membaca surah Al-Mulk, selamat datang wahai hati, jiwa yang di dalamnya ada hafalan surah Al-Mulk. Hari ini aku jadi temanmu sampai dunia kiamat. Apa keperluanmu akan kupenuhi, kata surah Al-Mulk. Itu dalam kubur. Tetapi kalau Al-Quran secara garis besar nanti beri syafaat di yaumil mahsyar. Surah Al-Baqarah rajin-rajin dibaca sama surah Ali Imran nanti berebut untuk melindungi kita dari terik panas matahari. Itu surah Al-Baqarah Pak sama surah Ali Imran, berebut untuk menutupi kepala kita nih, bagian atas kita nih dari terik panas matahari di yaumil mahsyar. Itu syafaat. Kemudian Al-Quran secara umum pun datang minta izin pada Allah, wahai Allah, kata puasa, aku melihat hamba-Mu ini waktu di bulan Ramadan menahan lapar dan nafsunya di siang hari puasa. Izinkan kata puasa aku memberi syafaat padanya siang hari ini, di hari yaumil kiamah ini. Al-Quran pun tak mau kalah, kata Al-Quran, wahai Tuhan, ini hamba-Mu ini menahan tidurnya di siang maupun malam hari demi untuk membaca aku Al-Quran. Izinkan aku untuk beri syafaat. Maka Al-Quran pun diizinkan beri syafaat Pak. Jadi Pak, kalau kita tidak ikut belajar kajian-kajian ini, mana dapat ilmu-ilmu macam gini ya Pak ya kan? Apa yang kita hasilkan, kata Pak Rasyidi tadi, mudah-mudahan balik nanti kita termotivasi baca Quran. Itu dia untungnya Pak. Itulah untungnya kita belajar. Pak Rasyidi tadi, mudah-mudahan balik nanti setelah mendengar ceramah ini menambah motivasi kita. Saya ini dulu ikut-ikut gini lah Pak, baru bisa beri ceramah ya kan, baru bisa beribadah dengan baik. Ilmu tanpa amal ya buta dia ya kan, apa namanya, tak berbuah. Amal tanpa ilmu sesat juga. Bagaimana supaya semangat kita beramal dengan ilmu ya, dua-duanya itu ya rabbal lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat.
Bapak terus belajar, Allah akan angkat derajat orang beriman dan berilmu berapa derajat lebih tinggi, ya Pak ya. Jangan pedulikan orang. Kalau kita ikut-ikut orang tak mau datang belajar nih, tak pernah terangkat derajat kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kadang-kadang banyak yang ngajak main game anak muda ni, hati-hati juga nih, termasuk anak saya lah. Jadi kalau sering-sering main game, mana bisa Allah angkat derajat kita, ya Pak ya. Rajin-rajin lah. Al-Quran itu Pak, dihafal aja Al-Quran itu insya Allah, ya pahalanya lebih banyak. Nanti secara khusus Bapak Ibu ikuti saja hari Ahad nanti di Masjid Raya Mujahidin. Saya akan berikan bimbingan bagaimana cara menghafal Al-Quran metode Gaza. Kalau di sini kayaknya waktunya tidak cukup, tapi insya Allah di lain waktu dan kesempatan, kalau saya dipercaya lagi hadir di sini, kita akan berikan bintek menghafal Quran metode Gaza. Orang tua bisa menghafal Quran Pak, orang tua bisa. Orang udah pensiun bisa, umur 70 tahun bisa Pak. Jangan khawatir, karena Allah janji dalam surah Al-Qamar, walau qariyassanal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Kata tafsir Jalalain mengatakan Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan oleh anak-anak, oleh orang muda, oleh orang tua sekalipun, laki-laki dan perempuan bisa jadi penghafal Al-Quran Pak. Demikian, makasih. Tanyaannya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin Bapak ikut kita masuk ke waktu Islam. Kajian kita akhiri dulu. Insyaallah nanti kita akan bertemu di subuh Ahad di Ramadan yang ke-16. Insyaallah penyampaian siang ini Ramadan 16 yang datang akan disampaikan oleh Bapak Al-Habib Iskandar Al-Qadri, pimpinan Pondok